Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian zuhur yang insya Allah singkat, tidak panjang-panjang, ya maksimal 20 menit, tapi insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kita dan moga-moga bisa menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian zuhur Rabu pekan kedua ya. Ini akan membahas tentang keteladanan dan hikmah dari perjalanan hidup tokoh-tokoh umat yang sudah kita mulai, dan saya mulai dari tokoh umat yang paling utama, tentunya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar. Dan kita sudah mengambil beberapa pelajaran hikmah keteladanan dari secuil kehidupan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Saat ini atau mulai hari ini saya akan menyampaikan beberapa keteladanan yang bisa kita petik, kita contoh, kita ambil dari sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar serta Umar, yang nanti insya Allah ada nama Uthman, Ali dan seterusnya. Ini merupakan tokoh-tokoh umat yang seharusnya kita kenal, kita baca sejarah hidupnya, dan kita sampaikan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, putra-putri kita. Salah satu problem kita, problem umat Islam, salah satunya adalah hilangnya keteladanan, terputus dari orang-orang yang layak dijadikan contoh, terputus hubungan mereka dengan tokoh-tokoh umat Islam, justru bersambung dengan tokoh-tokoh yang tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada Islam. Coba kita tanya anak-anak kita terkait dengan tokoh-tokoh Islam, apa, sejauh mana pengetahuan mereka? Kita akan mendapatkan jawaban fakta yang menyedihkan. Jadi saya sering sampaikan dalam kajian, kalau bapak-bapak yang hadir di masjid ini jangan sampai pulang ke rumah kita tidak menyampaikan apa-apa, tapi sampaikan apa yang kita dengar di masjid, dan kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita, wabil khusus untuk menyambungkan mereka kembali dengan sejarah umat Islam. Para hadirin yang saya hormati, Jamaah Masjid Al-Falah
Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Sama seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar, putrinya Abu Bakar bernama siapa? Aisyah, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab putrinya juga dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah. Dan Umar bin Khattab juga seperti Abu Bakar termasuk sahabat-sahabat Nabi yang sudah mendapatkan jaminan syurga ketika mereka masih hidup. Nabi SAW menyebutkan nama-nama beberapa sahabat, mereka sudah dijamin masuk syurga, di antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Namun sekalipun mereka sudah dijamin dengan syurga, mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang terus memperjuangkan agama Allah, yang terus mengorbankan apa yang mereka miliki untuk menegakkan agama Allah. Jadi jaminan syurga itu bukan membuat mereka lemah dari ibadah. Ibadahnya semakin kuat, jihadnya semakin kuat, kesedekahnya semakin kuat. Sedangkan kita belum ada jaminan apa-apa, ya kadang semangat, kadang lemah semangat. Ini Umar bin Khattab. Dan Umar inilah yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, tidaklah engkau berjalan di satu jalan kecuali syaitan tidak akan melewati jalan yang kau lewati." Syaitan itu takut dengan Umar. Jangankan ketemu Umar, lewat di jalannya Umar takut mereka. Demikian pula seharusnya kita orang beriman itu seharusnya ditakuti oleh setan, bukan takut sama setan. Ajaib kadang-kadang kita ini Pak, justru takut sama setan. Seharusnya setan itu takut dengan orang-orang beriman. Umar bin Khattab, di antara keteladanan yang bisa kita ambil ma'asyiral muslimin, tentunya kisah tentang Umar bin Khattab silakan dibaca di dalam biografi beliau ya. Tapi kita hanya mengutip sebagian-sebagian atau mengutip sebagian dari keteladanan yang terjadi di zaman beliau dan dicontohkan oleh beliau. Di antaranya ma'asyiral muslimin, ketika Umar bin Khattab diangkat menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, karena sepeninggal Nabi umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian sepeninggal Abu Bakar dipimpin oleh Umar bin Khattab. Beliau radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, setiap kali membuat kebijakan, setiap kali ingin memerintahkan sesuatu kepada rakyatnya, yang pertama kali beliau tekankan, yang pertama kali beliau perintahkan adalah keluarganya terlebih dahulu. Tidaklah beliau membuat kebijakan kecuali beliau sudah menyampaikan kepada keluarganya dan mengingatkan keluarganya agar memberi contoh kepada masyarakat. Itu kebijakan Umar. Maka beliau selalu mendahulukan, meluruskan keluarganya dulu sebelum orang lain. Hal ini diceritakan oleh putranya yang bernama atau cucunya Salim bin Abdullah bin Umar. Cucunya Salim bin Abdullah bin Umar ini berkata, apabila Umar hendak menyampaikan khutbah dan melarang sesuatu, dia mengumpulkan keluarganya terlebih dahulu lalu berkata, "Aku akan melarang manusia dari ini dan itu. Sesungguhnya mereka menilai kalian ibarat burung elang melihat daging. Aku bersumpah atas nama Allah,
Apabila ada dari anggota keluargaku yang melanggarnya, maka aku akan lipatkan hukuman kepadanya. Ini contoh, Pak. Jadi ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Ya. Terlebih kita seorang yang dicontoh oleh masyarakat, maka yang pertama kali yang harus kita perbaiki keluarga. Bahkan kalau seandainya, bahkan kalau kita bukan siapa-siapa, bukan pemimpin, bukan pejabat, ya, tetap keluarga harus menjadi perhatian utama kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Terlebih panjenengan yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, Pak, tanggung jawabnya besar. Ayat ini memerintahkan kita, tanggung jawab kita itu menjaga diri dan keluarga kita. Apa bunyi ayatnya, Pak? Bukan dari kelaparan, Pak. Memang kelaparan tetap kita jaga, jangan sampai mereka kelaparan. Tapi yang ditekankan di ayat ini, jagalah mereka dari jilatan api neraka. Maka orang tua itu bukan hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan makanan, minuman, kesejahteraan bagi keluarganya, tapi bagaimana keluarga saya di akhirat bersama-sama masuk ke dalam surga. Itu tanggung jawab, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi kalau dia tokoh publik, Pak, pemimpin, pejabat. Jangan pandai berbicara di depan orang lain, tapi dia lupa dengan keluarganya. Ini kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Maka beliau tidak ingin apa yang beliau sampaikan kepada rakyat, rakyatnya menerima, menjalankan, keluarganya yang bermasalah, keluarganya yang melanggar. Maka Umar memberikan ancaman, siapa yang melanggar dari keluargaku, maka hukuman aku akan lipat gandakan. Kemudian keteladanan yang kedua, dan ini yang insyaallah yang terakhir, ya, karena seperti tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak sampai 20 menit, Pak. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kebijakan beliau pula. Umar ini kalau ketika menjabat sebagai khalifah, Pak, itu beliau setiap malam melakukan inspeksi, ya. Jadi keliling. Tapi kelilingnya beliau tanpa, ya dulu belum ada kamera, belum ada, tidak ada lah. Karena beliau keliling memang tujuannya untuk melihat rakyatnya. Ini ketulusan, keikhlasan. Beliau keliling sampai kemudian beliau bersandar di satu dinding. Ternyata ketika beliau bersandar, di balik dinding itu ada dialog antara seorang ibu dan anak. Si ibu mengatakan, wahai ibuku, si ibu mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, campurlah susu itu dengan air. Mereka jualan susu, Pak. Campur dengan air agar untungnya lebih banyak. Kata sang putri, wahai ibuku, bukankah engkau mendengar? Hari ini Umar mengutus petugas-petugas kepada seluruh pedagang agar tidak boleh mencampur susu dengan air. Umar memperingatkan rakyatnya, pedagangnya, pebisnisnya untuk jujur. Kata ibunya, wahai putriku, kita berada di tempat yang Umar dan petugasnya tidak melihat kita. Padahal Umar lagi bersandar, Pak. Kata putrinya, wahai ibuku, saya tidak ingin menjadi orang yang taat di depan Umar, tapi di belakangnya Umar saya khianat. Di dalam riwayat yang lain, putrinya mengatakan ketika mendengar ibunya, wahai ibu, wahai putriku, Umar tidak ada. Kata putrinya, wahai ibuku, Umar tidak bersama kita, tapi Tuhannya Umar bersama kita. Ya Allah, ini anak perempuan nggak sekolah, insya Allah, Pak. Ya.
Kita kadang-kadang sekolah pesantren Pak, tapi masih suka bohong. Tuhannya Umar melihat kita. Umar mendengar itu, dia berkata kepada sahabat yang menyertainya, tandai rumah ini. Keesokan harinya Umar mengatakan, coba kamu tengok siapa yang berada di rumah itu, apakah mereka punya suami. Karena Umar hanya mendengar percakapan wanita. Diteliti, dicari informasi, ternyata yang hidup di dalam rumah itu ibu dan putrinya, dan sudah tidak ada suaminya. Suaminya meninggal, sang putri belum menikah. Langsung Pak Umar ini khalifah Pak. Umar kembali ke rumahnya, mengatakan kepada putra-putranya, siapa yang mau kawin? Siapa yang mau menikah? Salah satu putranya Salim mengatakan, saya ayahku, saya belum menikah, nikahkan saya. Dinikahkan dengan anak perempuan ini Pak. Umar khalifah, ini orang nggak punya Pak. Tapi Umar melihat wanita ini wanita yang berkualitas terhormat. Karena kehormatan seseorang, kualitas seseorang, ketinggian derajat seseorang tidak dilihat dari kecantikan, wala kekayaan, dilihat dari kejujuran dan ketakwaan. Itu terangkatnya derajat manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dinikahkan, dari pernikahan ini Pak, lahirlah generasi yang luar biasa, diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Ma'asyiral muslimin, ini diantara keteladanan Umar bin Khattab. Yang pertama, beliau selalu memperhatikan keluarganya, dan ini juga contoh buat kita. Ayo kita perbaiki keluarga kita. Yang kedua, bagaimana Umar bin Khattab peduli dengan rakyatnya, peduli dengan orang lain, peduli dengan siapa yang dipimpin, siapa yang menjadi orang-orang yang dia bertanggung jawab untuk memimpin mereka. Dan bagaimana Umar menilai seseorang bukan dilihat dari kekayaan, kedudukan, tapi Umar menilai dan menghormati seseorang dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.